Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan. Mas puasa mas? Yang biru ya puasa? Insya Allah ya. Sampai malam nih tapi kayaknya puasa. Soalnya baunya ini, waduh, bau mulutnya kayak kabel kebakar nih. Tapi tenang mas, walaupun di dunia bau mulut kebakar, di akhirat insya Allah bau bunga. Bunga bangke. Saya ini baru aja dimarahin sama my moms. I love you my moms. Ibu saya tuh marahin saya gara-gara materi saya di grand final yang gara-gara materi itu dia marahin saya. Abang, dia nelpon saya gitu kan. Abang, coba kalau bikin materi itu yang cerdas dikit. Contoh teman-teman yang lain itu Abdur, Zawin gitu. Mereka itu pinter-pinter. Tunjukkan kalau kamu itu mahasiswa. Saya sih bukannya mau sombong ya. Kalau saya disuruh buat materi kayak Abdur, Zawin, ya saya nggak bisa lah. Tapi gini kan, Bang Abdur itu mahasiswa apa? Mahasiswa matematika ya kan? Dia mahasiswa matematika, ya kan? Dia membuat materi itu dia dengan menggunakan logika, aljabar, konsensus, apa ya? Sedangkan saya ini mahasiswa sastra Arab. Saya belajarnya itu puisi dan bahasa Arab. Masa saya di sini mau berpuisi sambil bahasa Arab? Misalnya saya stand up gitu kan. Ul alzili'a ul ilwala wadala ulil azla. Itu kalian pasti nggak ngerti ya kan? Ya kan? Orang Arab aja kalau ngelihat saya itu buka kamus. Apa ini orang itu? Gak ngerti dia juga. Aduh, apa yang diomongin ini kan? Oh, rupanya kamusnya bahasa Zimbabwe. Tapi ini juga bulan Ramadan. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua. Ini udah pada taraweh tadi ya. Jam 5 tarawehnya ya. Bagus. Saya mau mengingatkan kalau di bulan Ramadan ini ayolah kita kurangi dosa-dosa kecil kita. Seperti berbohong. Berbohong ini aduh saya paling gak suka sama orang-orang yang berbohong. Tapi ada ciri-cirinya nih orang-orang yang berbohong. Saya ngeliat di video psikologi. Saya ngeliat jadi kalau kalian ada orang lagi ngomong gitu. Dia mengernyitkan kepala itu berarti dia lagi berbohong. Jauhin aja orang-orang kayak gitu. Ada juga yang namanya itu Pinocchio Syndrome. Kalian harus tahu nih. Saya bikin materi cerdas nih Bu. Jadi Pinocchio Syndrome itu ketika orang ngomong, dia megang hidung, itu berarti dia lagi bohong. Kalian harus jauhin orang kayak gini. Tapi kalau misalnya ada juga nih ya, satu lagi, itu kalau misalnya dia lagi ngomong, mengernyitkan kepala, menganui hidung, itu megang-megang hidung, garuk-garuk badan. Itu kalian harus jauhin juga. Dia udah suka bohong, jarang mandi lagi. Aduh, luar biasa sekali ya. Dan juga nih ya, Lebaran ini ya, itu identik dengan mudik. Mudik ini, saya selalu sedih. Karena ketika mudik itu saya tuh naik bis dari Yogyakarta ke Lampung itu 24 jam. 24 jam saya duduk di bis. Itu pantat saya udah kayak gak kerasa gitu kan. Wah mana nih pantat tuh. Maaf mas barusan dipinjem. Dan 24 jam ini bakalan kerasa lebih lama lagi berwindu-windu beratus-ratus puluh tahun. Kalau yang duduk di samping kita itu orang yang gak asyik. Kayak waktu itu kan saya pernah duduk di samping saya itu cowok bau ketek ya Allah. Kan duduk gitu kan. Itu bunga bangke di sebelahnya aja mati itu. Saya juga pernah gitu kan duduk sama ibu-ibu yang suka mabok.
Yang suka mabuk gitu kan, dikit-dikit, aduh mas, minta berhenti dia dikit-dikit. Mas, berhenti mas. Itu di depan ada kelabing, berarti dia, wah das. Saya juga tuh pernah duduk sama orang ini yang paling ngeselin ini, duduk sama orang yang dia nyenderin ke sini kepalanya gitu. Tidur nyenderin gitu. Mau saya pukul kan rasanya. Tapi ternyata kepala saya sendiri yang nyender. Wah. Aneh ya. Ibu materiku lebih cerdas. Dan di bulan Ramadan ini juga ya, di bulan Ramadan itu yang paling ngeselin adalah apa? Kuis-kuis yang ada di TV, ya kan? Kuis-kuis yang ada di TV itu adalah menurut saya pembodohan masyarakat. Dari pertanyaannya aja mudah, jawabannya mudah, masih dikasih tahu gitu kan. Oke ibu-ibu silakan telepon sini 076 810. Langsung pertanyaannya ya, apa selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera? A. Selat Sunda. B. Jawaban yang A benar. C. Awas loh kalau nggak jawab A. Aduh, ibunya yang di rumah, aduh apa ya mas ya. Masih dikasih tahu gitu kan. Orang Indonesia itu nggak sebodoh itu. Orang Indonesia itu nggak sebodoh itu coy. Seharusnya itu pertanyaannya itu lebih susah lah gitu kan. Pertanyaannya itu, oke ibu, siapa penemu Albert Einstein? Ayo, siapa ibu? Wah, ibu itu langsung otaknya ambeien. Kalau perjalanan mudik juga, perjalanan mudik dari naik bis dari Lampung ke dari Yogyakarta ke Lampung itu. Di jalan itu kalau pernah ngeliatin lintas Jawa, kalian pernah nggak ngelewatin lintas Jawa gitu? Itu ada satu rumah makan yang menurut saya maksa banget. Rumah makan Pring Sewu. Tahu? Itu rumah makannya di Yogyakarta ya, itu ancer-ancernya dari Purwokerto. 80 km lagi rumah makan Pring Sewu. Jalan 10 km, 70 km lagi rumah makan Pring Sewu. Udah mau 5 meter, siap-siap sen kiri, Anda sudah mau ke rumah makan Pring Sewu. Bahkan kita udah mau ngelewatin rumah makan Pring Sewu, masih ada plang, putar balik, Anda sudah melewati rumah makan Pring Sewu. Juga nih ya, yang paling saya males ini dari paling saya malesin dari bulan mudik ini adalah orang tua saya dan keluarga-keluarga saya. Itu semuanya pada minta oleh-oleh. Di Yogyakarta kan banyak banget oleh-oleh kan. Abang, oleh-oleh bang. Adik saya kan, abang oleh-oleh, adik minta kolor. Ibu saya, abang, ibu beliin batik aja deh gitu. Ayah saya, abang, ayah beliin batik yang motif kolor. Aduh, kebalik. Kolor yang motif batik maksudnya. Saya ngeri banget nih ya, saya ngeri banget kebiasaan minta oleh-oleh ini itu terjadi keturunan saya. Jadi misalnya nanti saya udah nggak ada gitu kan, pasti kita semua udah nggak ada di dunia ini gitu kan. Abis itu anak saya ngedoain saya di kuburan. Papa Hifzi, semoga dosa-dosanya diampuni, semoga dapat pahala. Jangan lupa bawa buah kuldi. Ya makasih, saya Hifzi Khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.